Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih dan maha rahim. Ia telah memberikan putranya yang tunggal agar kita bisa ditebus dari kekuasaan dosa. Maka jangan sia-siakanlah pewartaan yang diwartakan oleh sesama kita agar kita hidup di dalam terang dan bukan di dalam kegelapan. Sebelum kita memulai permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pencipta umat manusia, melalui misteri Paskah Putramu, Engkau memulihkan martabat asali kami dan memberikan harapan akan kebangkitan. Kami mohon, semoga misteri Paskah yang setiap tahun kami rayakan dalam iman ini dapat kami hayati dalam kasih dan selalu kami mengusahakan untuk hidup di dalam terang. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Di dalam pembacaan pertama dari Kisah Para Rasul, kita mendengarkan Petrus dan Yohanes yang dipenjara, tiba-tiba dia bisa berbicara bebas di bait Allah. Mengapa hal ini terjadi? Karena mereka mengikuti dengan taat dan setia apa yang dikatakan oleh malaikat utusan Allah untuk selalu mewartakan kerajaan Allah. Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah firman yang hidup itu. Mewartakan firman yang hidup bukan berarti kita hanya pandai merangkai kata-kata mutiara, merangkai kata-kata bernuansa religius. Tetapi adanya kesamaan antara perkataan, perbuatan, dan tindakan kita kepada sesama kita. Menjadi tidak masuk akal atau menjadi pribadi yang munafik ketika kita mengatakan tentang kebaikan tetapi kita menindas orang, bahkan mengkafirkan atau menghukum orang dengan cara kita. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, kita diajak untuk senantiasa mewartakan kerajaan Allah sekata seperbuatan di dalam tindakan. Agar apa yang kita wartakan bukanlah sesuatu yang kosong, yang tidak ada isinya, yang tidak ada maknanya. Pemaknaan hidup akan menjadi begitu istimewa ketika kita mampu untuk selalu memaknai persiaran hidup kita. Oleh karenanya, karena kita sering jatuh, kita sering hidup di dalam kesenangan atas dosa, Allah mengutus putranya yang tunggal untuk menebus kita umatnya. Karena ketaatan, karena karya penyelamatan, karena Allah kita yang maha rahim, di dalam pribadi Yesus, kasih Allah yang begitu besar, memberikan nyawanya untuk menebus kita umatnya. Tuhan Yesus adalah terang. Apakah kita mau menerima terang itu atau tidak, itu adalah pilihan bebas kita. Tetapi sebagai orang beriman, hendaknya selalu melakukan pertobatan dan mengusahakan hidup di dalam terang. Hidup sebagai anak terang artinya kita mentaati prokes kesehatan. Tak henti-hentinya kita mewartakan untuk memakai masker di tengah pandemi COVID-19. Jangan bosan mendengar kata, mari kita pakai masker, mari kita berlawan bersama COVID-19. Jangan pernah bosan. Karena ketika kita taat, ketika kita setia, keselamatan
sungguh hadir nyata di dalam komunitas kita, di dalam keluarga kita, di tempat di mana kita tinggal. Mari kita belajar untuk selalu hidup sebagai anak-anak terang. Anak-anak terang selalu mencari solusi. Ia tidak mencari orang untuk dikambing hitamkan. Anak-anak terang selalu belajar untuk lebih kreatif daripada mengeluh dan menyalahkan Tuhan. Mari kita hadirkan hidup kita sebagai berkat untukmu, untukku, untuk kita, dan semua karena Tuhan. Semoga kasih Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, jangan takut untuk mewartakan sukacita di dalam terang. Mari kita taat dan setia. Allah kita adalah Allah Maha Rahim. Ia sudah menebus kita dari kekuasaan dosa. Maka jangan biarkan hidup kita dikuasai oleh maut karena kita nyaman hidup di dalam dosa. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.